Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, yang paling utama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah SWT yang mana Allah sudah memberikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada hubungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga segera limpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat kesucian jaga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini yaitu dalam taklim yang 14 dengan tema mengenal diri, mengenal dosa dan manusia dan dosa. Yang materi pertama yaitu mengenal diri yang akan dimaterikan kepada Pak Leo Sauki Duriansa sebagai kadin kaderisasi PDPI di tempat dan waktunya saya persilakan. Terima kasih moderator telah menyediakan waktu untuk memulai taklim ke-14 kali ini yang bertemakan mungkin ya dari saya terkait mengenal hakikat diri. Mungkin kita mulai ya teman-teman, seperti yang sudah ditinjau dari taklim-taklim sebelumnya bahwasanya yang mungkin teman-teman ingat ya terkait apa sih hakikat diri, apa sih tujuan manusia sesungguhnya apa gitu. Nah, teman-teman ya. Kalau menurut aku yang dicari itu kan ketika hidup di dunia pasti mencari amal atau perbaikan, kebaikan atau keburukan gitu. Menurut ini intinya amal gitu. Menurut Reksa gimana Reksa? Kalau dari kajian sebelumnya itu sama kalau dari kajian sebelumnya dan ya menurut saya sendiri juga kalau manusia itu hidup untuk mencari tahu atau hidup. Banyak poin-poin terkait apa yang dicari manusia dalam kehidupan. Intinya tidak jauh dan tidak lain manusia itu dari mencari sebuah cinta dan juga tadi apa amal. Manusia itu mencari sebuah kesempurnaan gitu. Manusia itu pengen menjadi manusia yang sempurna gitu. Nggak ada kecacatan atau apapun mungkin kekurangan dari diri. Makanya ketika di dunia kita tuh selalu pengen ini, pengen itu, dan tidak ada batas gitu ya. Tidak ada ujungnya gitu. Karena manusia mencari sebuah kesempurnaan pada hakikatnya. Nah, sekarang mungkin ya menurut teman-teman hakikat diri teman-teman, jati diri teman-teman itu apa gitu hakikatnya. Jadi bisa kita lihat di atas ya, ada 3 hal gitu yang ada pada manusia menurut Sigmund Freud, pokoknya tulisannya kayak gitu. Itu ada ide, ada ego dan superego. Oke. Ide, ego, dan superego adalah 3 bagian dari aparatus psikis didefinisikan dalam model struktur jiwa Sigmund Freud. Jadi jiwa itu ada 3, yaitu ada ide, adalah himpunan tren insting tidak terkoordinasi, jadi kayak hewaniah lah. Teman-teman kayak pengen makan, pengen minum, pengen hal yang reproduksi gitu ya. Itu jiwa ide gitu. Hewan idea ID gitu, hewaniah. Nah, kalau misalnya ego adalah bagian terorganisir, realistis, dan superego memainkan peran kritis dan moral. Kita lanjut. Struktur paling bawah adalah ide atau ID, yaitu sebuah dorongan yang dari seperti dorongan agresif yang memiliki hewan kembali. Salah satu struktur jiwa kan ada jasad, jiwa, sama ruh. Nah, jiwa nanti kita bahas gitu apa jiwa itu. Tapi intinya di dalam sebuah jiwa ada 3 struktur. Pertama ID, ego, dan superego. Kalau misalnya ID itu lebih kayak insting hewaniah. Teman-teman mau makan, teman-teman mau minum, teman-teman mau hal-hal hewan gitu ya.
berburu dan lain-lain. Itu ID disebutnya. Ego lah bagian terorganisir realistis. Hawa nafsu lah, nah itu di ID. Nah, struktur paling bawah adalah ID. Yang paling bawah, hierarki paling bawah itu ID. Itu sebuah dorongan yang mirip seperti dorongan agresif yang dimiliki hewan. Dorongan yang membuat manusia bisa berpikir pendek untuk memenuhi hasratnya. Ya, hasratnya apa? Pengen makan, pengen minum, pengen hal-hal berbau seksual, itu ID ya disebutnya. Biasanya dorongan agresif ini cenderung ke arah yang lebih buruk. Sebaliknya, struktur yang paling atas tadi itu superego, gitu. Superego yang adalah dorongan untuk bisa diterima di lingkungan. Teman-teman di sini sebagai manusia kan posisinya lagi normal gitu, sedang memakai superego. Superego yang ada di diri kita biasanya mengarahkan diri kepada norma-norma sosial gitu, norma-norma sosial atau aturan-aturan masyarakat gitu ya. Bisa beradaptasi dengan aturan-aturan masyarakat kalau superego. Dorongan superego membuat makhluk hidup beradab. Jadi yang membuat manusia itu beradab gara-gara adanya superego gitu. Akan tetapi baik ID dan superego tidak bisa ada yang lebih dominan. Jadi dua itu tinggal ya nggak boleh gitu dominan di ID. Kalau ID terlalu dominan nanti kita saling membunuh gara-gara berebut makanan atau segala hal. Kalau misalnya superego, apabila ID cenderung mendominasi pikiran, kepribadian seseorang akan condong untuk berbuat hal yang impulsif atau kumaha hati, gimana hati gitu. Gimana hati kita mau gini, diikutin gitu. Kalau misalnya ID terlalu dominan dan bahkan bisa mencelakai orang lain karena ketidakpedulian pada tatanan dan norma. Jadi ID mah nggak menafikan yang namanya norma, aturan atau aturan masyarakat gitu. Itu tidak akan berakhir baik kalau superego juga terlalu dominan gitu. Jadi percaya seseorang yang didominasi oleh superego akan menjadi seseorang yang disebut neurotik itu gimana? Munafik ataupun hipokrit gitu. Kalau misalnya terlalu didominasi oleh sebuah struktur jiwa superego, kepribadian akan mengarah kepada kemunafikan. Oleh sebab itu, menurut Freud, orang yang sehat adalah orang yang mampu mengendalikan keduanya. ID bisa dikendalikan dan superego pun bisa dikendalikan. Disinilah ego yang berada di tengah berperan gitu. Ego mengendalikan ID dan superego tidak lebih menguasai dari lainnya. Dalam pemahaman ini kita bahas ego ya. Ego tentu saja berbeda dengan egois. Beda ego sama egois itu beda. Kalau egois kan bersifat kayak gimana ego teh? Serakah, ya tamak gitu. Terus pengen egois. Nah ini beda lagi ego. Ego adalah pengendali utama gitu. Atas cara kerjanya kepribadian yang menjadi pembeda antar manusia. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda sebab terdapat dinamika di antara ID dan superego. Sehingga ego harus bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan. Harus seimbang gitu ego itu. Untuk menyeimbangkan ID dan superego. Mengatur kapan harus marah itu sama ego gitu. Dan kapan harus patuh pada peraturan. Untuk dapat mengasah ego itu sendiri, sebenarnya kita manusia telah diberikan akal budi untuk menalar dan mengatur keduanya, sehingga kita hanya perlu mengasahnya lebih sering. Jadi menurut Sigmund Freud gitu, tentang jiwa ada 3 gitu. Ada ID, ego, dan superego gitu. Kita lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut. Aman? Nama sedikitnya boleh adik ya, anak saran tadi itu sangat dipengaruhi oleh pandangan Sigmund Freud tentang psikologi atau kejiwaan manusia. Jadi pada dari Sigmund Freud, manusia itu pada hakikatnya adalah binatang buas. Karena yang terakhirnya adalah ini, begitu. Jadi diri manusia diri. Cuma ketika dia berhubungan dengan orang lain secara sosial, otomatis dia tidak boleh untuk mengganggu hak orang lain. Kelihatan kita di sana lah letak superego. Ya, makanya banyak orang bahwa perilaku seperti para nabi, ulama dan sebagainya itu adalah perilaku kemunafikan. Oh, gitu, kritis juga. Karena dia cenderung baik.
cenderung baik teh tidak baik berarti munafik. Gitu. Jadi barang hari ini seperti itu dan mungkin ini mudah diterima karena secara kasat mata itu mudah dikenal. Ya kan, ID adalah dorongan alam bawah sadar yang menjadi binatang buah insting kita seolah-olah itulah jati diri kita. Oh, itu cek simbol proteksi jati diri kita itu. Oh, berarti punya rendah itu di sisi ego. Memilih bagaimana menurut akal rasional kita, bagaimana supaya ID ini tidak menjadi dampak buruk kan gitu. Itu yang menantang. Sehingga Sigmund Freud berpandangan bahwa orang-orang yang terlalu baik seperti ulama para nabi itu adalah orang-orang kafir. Itu dasarnya. Jadi itu adalah cara pandang Sigmund Freud yang mewakili masyarakat liberal, masyarakat materialisme hari ini. Jadi cara pandang masyarakat Muslim hari ini itu didasari oleh cara pandang Sigmund Freud ini. Jadi kalau diklasifikasiin teh ID mah insting alam bawah sadar atau hewanian. Dan itulah sesungguhnya manusia. Kalau ego itu berarti penyeimbang, kehendak kemauan. Karena manusia milik kepala ya. Kalau superego berarti hal yang pikiran rasional, pikiran imajinasi yang pada akhirnya membuat ego ini untuk memilih menyeimbangkan antara diri dan superego. Oke. Antara jiwa, nafs dan roh. Kita ngebahas tentang jiwa ya, jiwa terlebih dahulu atau ya jiwa. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta, jiva, yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania atau nggak terlihat, tidak nampak gitu, material dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencangkup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh gitu yang mirip-mirip gitu ya sama roh. Jadi mencakup pikiran dan kepribadian jiwa itu sinonim dengan roh, akal atau awak diri. Di dalam teologi, jiwa dipercaya hidup terus setelah seseorang meninggal. Jadi orang ketika meninggal jasadnya sudah dikubur, yang berperan itu jiwa gitu. Dan sebagian agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta jiwa. Di beberapa budaya, benda-benda mati dikatakan memiliki jiwa. Kepercayaan ini disebut animisme. Tahu kan tentang animisme? So, cara apa animisme? nenek moyang Boleh nenek moyang roh. Kita percaya Tuhan. Jadi Tidak percaya Tuhan itu percaya bahwa setiap benda itu memiliki roh dan itu mungkin roh nenek moyang. Setiap ada harus dihormati. Itu ya percaya pada barang-barang jemaat keramat gitu. Nah, kita lanjut. Penggunaan istilah jiwa dan roh seringkali sama, meskipun kata pertama lebih sering berhubungan dengan keduniaan dibanding kata yang kedua. Jadi jiwa adalah psyche atau gimana disebutnya, fisik. Bisa juga digunakan secara sinonimus, meskipun fisik lebih berkonotasi fisik, sedangkan jiwa berhubungan dengan metafisik dan agama pada metafisik jiwa gitu. Sedangkan menurut KBBI, kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seorang hidup atau bernyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Jiwa manusia berbeda dengan jiwa makhluk yang lain seperti binatang, pohon, dan sebagainya. Jadi jiwa manusia beda gitu sama tumbuh-tumbuhan dan juga hewan gitu. Jiwa manusia bagaikan alam semesta atau alam semesta itu sendiri yang tersembunyi di dalam tubuh manusia dan terus bergerak dan berotasi. Jiwa hanyalah sebuah nyawa yang dikendalikan oleh roh. Jadi ya intinya mah hal yang metafisik. Jiwa itu ada di dalam diri manusia. Nafs selanjutnya nafs berasal dari bahasa Arab. Merupakan salah satu kata yang memiliki banyak makna.
dan dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs terdapat dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda. Gitu. Jadi banyak makna dari kata nafs itu. Gitu. Terkadang ditujukan pada hakikat jiwa, gitu, nafsu, yaitu terdiri dari tubuh dan ruh. Jiwa disebut juga nafs karena ia banyak keluar masuk dari tubuh manusia. Gitu. Dalam KBBI, nafs atau nafsu juga dipahami dengan dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Gitu. Nafs dalam diri manusia memiliki berbagai fungsi, gitu. Banyak fungsinya nafsu. Antara lain untuk membuat gagasan, berpikir, merenung, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan apa yang harus diperbuat. Itulah sebabnya kualitas nafs yang telah terbentuk pada seseorang akan membentuk sistem pengendalian pribadi. Intinya nafs itu banyak gitu artinya gitu ya. Di KBBI itu sebagai dorongan kuat gitu manusia, atau sebagai hal yang berpikir ataupun penyeimbang antara tubuh dan juga ruh gitu nafsu. Intinya membentuk sistem pengendalian pribadi. Nah selanjutnya itu ada roh. Adalah suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Gitu. Roh itu adalah suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Roh berasal dari kata Arya yang berarti angin. Gitu. Jadi kadang-kadang suka ada ditiup. Jadi roh itu seringan angin gitu, ditiup roh ke dalam sebuah tubuh. Gitu. Ya. Sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh manusia yang berada di dalam alam arwah. Gitu. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi ada yang namanya peristiwa primordial di dalam surat Al-A'raf. Ketika manusia masih berbentuk roh, gitu, Allah bertanya terkait kesaksian manusia tersebut, gitu. Apakah engkau mempercayaiku sebagai Tuhanmu? Gitu. Terus manusia menjawab, gitu, yang masih berbentuk roh, iya saya mengakuimu sebagai Tuhan. Gitu. Nah, jadi intinya ada 3 gitu di dalam ya, pada jati diri manusia itu ada jasad, alam materi gitu, atau yang terlihat, ini badan, tangan, kepala, hati. Jiwa itu di alam malakut ataupun alam kubur gitu. Itu jiwa. Kalau alam itu di alam jabar setelah manusia sudah ada di surga neraka, itu ruh. Teman-teman yang jadi ya, sengaja ya, masih definisi jiwa, masih definisi nafs, masih definisi ruh dari berbagai referensi. Nah hal inilah yang seringkali membuat kita itu sulit memahami hakikat nafs, hakikat ruh, hakikat jiwa, karena kita banyak arti, banyak pemahaman sesuai KBBI kumaha, sesuai para agamawan di luar Islam kumaha. Nah kadang-kadang pemahaman tentang nafsu ini bercampur aduk, sehingga orang mempersepsikan nafsu itu pada yang negatif. Karena seolah nafsu itu hawa nafsu, kan gitu. Nah di sini kita bisa jelas bahwa bagaimana sih menurut pandangan Islam, apakah nafsu itu hawa nafsu, apakah nafsu itu berbeda dengan jiwa, apakah nafsu itu berbeda dengan ruh, atau sama nafsu dengan ruh. Karena agama lain seperti Hindu dan Buddha mengatakan jiwa itu ruh, gitu. Sementara sebetulnya di kita di Islam nafsu itu dibedakan dengan ruh dan dibedakan dengan jasad, gitu. Jadi ada perbedaan. Nah perbedaannya letaknya di mana? Perbedaannya letaknya ternyata kita harus memahami dulu dunia ini. Menurut perspektif Islam itu ada 3 alam. Alam materi, alam malakut, alam jabarut. Alam malakut itu alam amsal, alam barjah. Jadi ketika orang meninggal dia sama jiwanya, dan jiwanya itu ada ruhnya, itu posisinya. Nah setelah dia keluar dari alam barjah menuju alam akhirat atau alam penghakiman yang bisa sampai ke surga dan neraka, itu barulah ruh. Bedanya di sana. Nah kita seringkali jadi susah nih, apa sih nafsu, hawa nafsu kadang-kadang
jiwa teh oke kan gitu. Sebelum dalam perspektif Islam dibedakan antara itu jiwa dan jasad itu berdasarkan realitas alam. Jadi alamnya ayat dulu, moving first ayat dulu. Berarti Jika rotes sebagai energi atau bahan bakar manusia, lamun jiwa teh pikiran manusia, sedangkan nafsu materi. Nah, jadi lamun tadi ditaros bahwa sasi dibilang sebenarnya tuh. Nah, ini dibungkus deku jiwa jiwa. Nah, ini dibungkus deku jasad. Gitu. Posisi lain. Ayo nafsu nafsu jiwa. Oh, jiwa yang ada di alam amsal atau alam barjah. Disebut dalam bahasa Al-Quran alam barjah. Bahasa filsafat alam alam misal, dalam bahasa sufi alam malakut, dan begitu posisinya. Beda enak ini. Nah, kita sering cara mengaruhi cara pandang itu orang Indonesia kan bahasa Indonesia KBBI salah berdasarkan seluruh pemahaman orang Indonesia bahwa itu dijelaskan dan sebagai animisme gaya dirinya sehingga dipengaruhi gue harus tahu sih disebut jiwa deh kan gitu posisinya gitu. Nah, kita harus bisa membedakan itu supaya kita juga tidak tersesat dalam mengenali diri. Namun itu atau lamun nafsu diri orang yang sesungguhnya berarti orang juga sih ID gitu kawan nafsu dalam perspektif KBBI kan gitu posisinya nafsu gitu. Jadi menurut Sigmund Freud bahwasanya jati diri manusia adalah ID. Kalau misalnya dalam pandangan Islam bahwasanya roh jati diri menurut Sigmund Freud karena yang menyembunyikan itu sifat asli nanti ada 3 hewan. Iya itu menyembunyikan sifat aslinya dengan super ego. Tapi Sigmund Freud itu keterbatasannya dia hanya sampai pada super ego dalam arti nyebutnya fakultasi bandirati atau fakultas sosio. Terus sampai ke bahas alam batin dan nggak sampai nggak bahas eta. Jadi masih ada dirinya. Jadi tidak rasional. Jadi ayat jelema terdiri dari akal gitu jeneng. Diri kerja ID kurang sebenarnya ID sedangkan gitu kita cek barang kan gitu kejiwaan. Jadi tidak melampaui akal gitu. Barat mah buat ngebahas jiwa doang gitu, jiwa dan jasad Sampai ke jiwa tidak membahas batin manusia, hanya sampai pada akal manusia gitu. Oke. Nah, tantangan iya kan, kuliah, sekolah, TV dan sebagainya itu yang mempengaruhi perspektif gue bahwa kadang-kadang tidak bisa memilah di mana jiwa sebenarnya. Lanjut. Nafsu jadi nafsu itu seperti halnya pemisahan antara jiwa dan Bukan pemisahan, jadi jasad itu nafsu. Jasad nuanya di alam baja atau alam utsal atau alam baku. Jadi ada 3 lapisan, ada alam semesta yang tilu lah gitu. Alam semesta yang tilu. jiwa adalah nafs, yakni aku yang sebenarnya. Manusia tersusun atas 2 unsur yang paling jelas gitu. Bahwasanya manusia itu punya 2 unsur, jasad dan jiwa. Jiwa di sini adalah nafs gitu. Bukan menurut KBBI tapi menurut Al-Quran. Jiwa atau nafs adalah aku yang sesungguhnya atau manusia yang sesungguhnya, bukan jasad gitu. Itu selalu bolak-balik antara nafs amarah, jiwa hewaniah, dan nafs mutmainah, jiwa yang tenang, disebut nafs lawamah. Dalam pandangan psikoanalisis Freud, 3 macam kondisi nafs ini bisa disinonimkan karena pengertiannya sedikit sama. Jadi kalau tadi Sigmund Freud itu ada ID, ego dan super ego. Kalau dalam Islam itu ada jiwa amarah, jiwa mutmainah, sama jiwa lawamah gitu. Terkait nafs sendiri berbentuk ukhrawi atau tidak terlihat. Ukhrawi bukanlah materi atau bagian dari materi jasad. Nafs itu adalah satu kesatuan tentang aku yang sebenarnya yang memiliki kondisi-kondisi yang bisa bermacam-macam seperti di atas.
aku bukan hanya sekedar ego yang dipengaruhi oleh dua faktor lain yang bukanlah aku sendiri. Nah, ini belum masuknya belum. Dalam pandangan Mula Sadra itu siapa? Filosof. Dalam pandangan Mula Sadra, jiwa atau nafsu memiliki dua kuah daya fakultas gitu, punya dua daya, dua kekuatan atau dua fakultas, yaitu kuah amilah dan kuah alimah gitu. Kuah alim berarti kuah alimah dan kuah amilah terbeban ya, tersebar di seluruh otot, dan juga kalau kuah amilah itu kognitif atau intelektual gitu. Nah, fakultas amilah yaitu daya jiwa yang tersebar di seluruh otot raga untuk melakukan gerakan. Nah, jadi dua daya ini itu daya jiwa yang tersebar di seluruh otot yang menggerakkan tangan kita melihat gitu, dan segala hal itu kuah amilah gitu. Sedangkan fakultas alimah atau daya alimah itu kognitif intelektual, itu fakultas untuk mencercap sebuah persepsi atau irdak. Fakultas ini terbagi dalam beberapa fakultas gitu, ada 5 ya. Ada 5. Pertama, fakultas sensual gitu. Kalau misalnya terkait persepsi gitu ya, ataupun kognitif. Pertama, fakultas sensual yaitu yang berfungsi untuk mempersepsi juz'iyat partikular. Fakultas ini adalah sensasi lahir yang difungsikan oleh 5 indera manusia secara fisik dan sensasi batin seperti syahwat, marah, waham. Itu fakultas sensual dari jiwa ataupun dari kuah alimah gitu. Nah, fakultas ini sensasi lahir difungsikan oleh 5 indera manusia secara fisik dan sensasi batin seperti syahwat, marah, dan waham, ilusi. Kedua, fakultas imajinatif dalam pengertian khoyaliyah, yaitu yang menjadi pusat bank data manusia secara pusat bank data perasaan gitu. Itu namanya fakultas imajinatif, berarti terkait perasaan juga. Atau menjelaskan ini Pak. Jadi dia tadi kan disebutkan kondisi jiwa itu mungkin selama hanya nafs lawamah, nafs mutmainnah, nafs amarah. Etatnya disebut di Islam kondisi keadaan jiwa. Paham kan? Jadi keadaan jiwa bisa berubah. Orang itu jiwa nanti dia cenderung amarah gimana? Berarti dia berpikir seperti si bulbul. Itu ID-nya yang paling dominan posisinya gitu. Nah, ada kondisi jiwa manusia teh lawamah. Nah, lawamah mah kondisi benar super ego posisi nanti. Jadi mereka mikir gitu posisi nanti, atau anu menyeimbangkan antara super ego dan ID atau lawamah. Kamu main nanti lalu cek si benar munafik gitu posisi nanti jiwa ya. Tenang, terlalu dominan super ego lah gitu posisi kita itu disebut kondisi jiwa, kondisi keadaan jiwa, karena jiwa itu kan berubah-ubah. Nah, orang kenapa keadaan jiwa itu bisa berubah-ubah? Karena ternyata di dalam jiwa ini terdapat berbagai macam kuah atau fakultas gitu. Pertama adalah fakultas alimah. Alimah itu dalam orang definisikan otak saraf. Kalau gerakan saraf itu sih kebutuhan tubuh berarti. Kalau gerakan saraf orang yang ke otak itu apa? Kan orang nggak mau diajar otak, ternyata orang digerakkan oleh saraf-saraf yang terhubung ke otak. Ayo otak dia nggak gerakkan dia, otak dia nggak gerakkan dia dan sebagainya kan saraf dia kan gitu. Nah, yang menggerakkannya apa? Nah, asal menyebutnya adalah yang menggerakkan itu adalah kuah alimah. Paham deh? Kuah alimah. Nah, ada juga yang kedua adalah kuah amilah yang disebut kognitif atau intelektual. Nah, ternyata orang dibayangkan perasaan, imajinasi, itunya syahwat, hati nurani, itu sugesti itu adalah kuah amilah. Nah, kuah amilah itu orang bisa ngebedakan pada aja lama. Kalau sih beda perasaan, alam hati nurani,
Karena itu tadi buta hati. Semuanya hati kan gitu. Kan gitu. Posisinya. Nah, itu tuh dibedakan tuh mulasa apa? Yang mempersepsi hal-hal yang partikular yang bersifat materi yang ditangkap oleh indera kan itu termasuknya ke dalam otak. Terus orang mempersepsi eta itu otak seksual disebutnya ini. Dan itu kemarin disebut nasionalisme indrawi teh gitu kemarin sebetulnya eta otak seksual. Orang nyabak ya karasa tapi dapat kan di otak. Nah, itu otak seksual indera berarti. Betul, bukan indra. Indra itu kan ngerasa. Terus informasi rasa itu ya gimana? Jadi persepsi. Di otak kurang. Jadi persepsi. Nah, itu tuh fakultas seksual. Posisi lah, gitu. Nah, terus ayat disebut fakultas khayal atau takhayul. Eta pusat perasaan. Di mana posisi merespon segala sesuatu keadaan. Kurang jadi sedih, jadi senang, jadi gembira, gitunya. Itu kan respon dari keadaan, bentuknya perasaan, bukan semua perasaan, fakultas takhayul, nah, fakultas imajinatif nama. Nah, orang kan nggak imajinasi dengan tadi hasil apa iya, perasaan sebagainya. Terus dikurang dirangkai di otak orang, jadi sebuah format baru. Orang bisa ngabayangkan gunung, papanaya baru ketemu papanaya. Nah itu nggak usah fakultas imajinatif. Ayat fakultas rasional, ada sifatnya analitis. Paham nggak? Nah itu orang ngebedakan dia benar, dia salah, dia garis lurus, dia lebih hiji tambah dua jadi tilu. Itu fakultas rasional, gitu. Nah ayat ini fakultas orang bakat tidak disentuh, karena tidak dianggap ada. Itu fakultas kolbu anu saya kodirnya lagi disebut masih nulis sebut ku kurang kan mata batin bukan hati nurani atau hati nurani atau fitrah dalam bahasa Al-Quran apa gitu kata fakultas kolbu. Nah di fakultas kolbu itu ada ayat yang diistilah jadi lu ini fakultas kolbu karena kolbu adalah wadah tempat yang berbelah balik kan kita berarti kolbu di mana basiroh teh bisa tertutup atau tidak posisinya itu aja di fakultas kolbu. Nah sehingga jadi keberadaan lu ya di mana kita orang tahu kan itu fakultas kolbu. Jadi jelema teh syukur jiwa itu jika awak jadi gitu. Jika badan itu, tapi itu tidak terlihat. Tapi ternyata berjasa. Anak menggerakkan badan pula seluruhnya fakultas seksual. Mana bisa merespon situasi dan kondisi sehingga orang bisa sedih, senang, gembira dan sebagainya. Nah, fakultas khayal. Mana bisa bentuk imajinasi. Orang mimpi misalnya atau orang dinamik agak ini dokter. Padahal dia kita kan mau gambarkan mengarahkan kita teh fakultas imajinatif. Ayat disebut fakultas rasional, kan analitis. Hiji tambah hiji dua, argumen A tambah argumen B, sederhana nawon, kata fakultas. Ayat fakultas batin, Al-Quran dirasakan sebagai intuisi, fitrah, hatinya. Lalu orang barat itu dikaji. Nah, orang tasawuf mengkaji ya fakultas kolbu ini, basiroh ini. Tata tahu gitu posisi bagaimana si ruh ini bisa berkembang, bisa menguasai kita secara seluruhnya. Itu posisi itu teh semuanya di jiwa yang nama semuanya di jiwa. Jadi ruh itu ada di dalam jiwa, tempatnya di kolbu. Paham nggak maksudnya gitu jadi nah fakultas kolbu inilah yang pada itu disebut tempatnya cinta, tempatnya kesempurnaan, tempatnya kebahagiaan. Jadi mendorong orang untuk menginginkan kesempurnaan sejati, kebahagiaan sejati, terus itu terus cinta yang sejati itu ada di fakultas kolbu.
Kan orang-orang kadang-kadang simbol itu tersebut terlampek gitu karena terlalu menggunakan hati gitu posisinya. Karena kan jadi kagak ya posisinya gitu. Terus lanjutnya ini ada 4 cabang dari fakultas rasional. Dari fakultas rasional yang bertugas untuk mempersepsi hal-hal yang universal dibagi menjadi 2 fakultas lagi, akal amali dan akal nadori. Fakultas ini memiliki 4 martabat, yaitu akal hayulani, akal bil fi'li, akal malakah, dan akal mustafad. Itu. Ada penjelasan bagian filsafat dan filsafat. Oke. Lanjut, seluruh fakultas ini adalah manifestasi yang bervariasi dari jiwa, gitu. Dari jiwa atau nafs. Dalam pandangannya tentang ruh, dari nafs, artinya walaupun jiwa itu tunggal dan simpel, namun sebetulnya terdiri dari berbagai fakultas. Dan kolbu adalah bagian dari eksistensi ruh yang paling fundamental. Itulah markas dari semua persepsi, amal baik dan amal buruk manusia. Karena itu kadang-kadang kolbu ini juga disebut ruh, tempatnya ruh. Nah, muladhara membagi unsur diri manusia menjadi 3 bagian, yang tadi jasad, nafs, ruh atau jiwa, nafsu. Dalam pandangannya tentang ruh yang sebenarnya, ini ngebahas ruh. Yang sebenarnya hakikat diri manusia, keakuan yang langsung dari zat yang hak. Ruh ini diberi raga mitsal yang tadi, yang berbeda dengan jasad materi. Raga kan tadi amsal, mitsal itu. Kalau amsal itu yang di sini, kalau mitsal itu hal imaterial gitu. Raga mitsal inilah yang disebut nafs. Ruh yang sebenarnya hakikat dari manusia, keakuan yang langsung dari zat yang hak. Ruh ini diberi raga mitsal yang berbeda dengan jasad materi. Raga mitsal inilah yang disebut nafs. Jadi aku yang berpikir, berkehendak, berimajinasi, dan berpikir, berkehendak, berimajinasi adalah ruh yang memiliki hakikat ilahiyah. Karena ruh inilah manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan malaikat yang mengetahui nama-nama. Maksudnya teori-teori, pengertian-pengertian, dan istilah-istilah tentang segala hakikat. Hanya manusia. Hanya saja ketika ditiupkan ruh itu ke dalam jasad manusia, ruh ini dipengaruhi oleh sifat-sifat jasad materinya. Jadi sebelum manusia jadi seorang masuk ke jasad, ruh itu bersifat fitrah atau hakikat manusia. Tapi setelah masuk ke jasad materi, ke badan, sehingga terhijab pengetahuan-pengetahuan hakikat ilahiyah. Makanya kita lupa pas kecil apa itu Tuhan, kita mengulangi lagi, mengingat kembali apa itu Tuhan, apa itu malaikat, dan lain-lain, karena kita terhijab atau tertutup oleh materi itu, jasad gitu. Hakikat ilahiyah tadi oleh alam materi. Ruh inilah yang menurut kaum urofat itu kaum tasawuf yang bisa menggapai kesempurnaan dan bertajali dengan zat yang maha hak. Jadi dengan ruh inilah kita bisa menggapai kesempurnaan gitu. Karena dalam Al-Quran dan Allah meningkat ruh. Jadi ruh yang dikurang ruh kan bagian dari Allah. Maka hanya ruhlah yang bisa bertajali. Hanya manusia yang bisa bertajali dan Allah. Bertajali dan bersatu dengan Allah. Betul-betul dengan Allah. Kaitan ruh dan kolbu. Jadi ada kaitan di kolbu ini dengan ruh, apa kaitannya gitu. Kolbu adalah tempat di mana ruh berada di dalam jiwa. Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami akan menyerahkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, dan mereka enggan memikulnya. Dan mereka takut kemudian manusia mau menanggungnya. Menurut beberapa mufasir, yang dimaksud dengan amanah dalam ayat tersebut adalah kolbu yang di dalam terdapat ruh ilahi. Jadi ketika ada di dalam surat Al-Quran, ketika Allah ingin memberikan amanah kepada seluruh makhluk hidup gitu, yang dicipta olehnya, seperti gunung-gunung gitu ya di sini ya, gunung-gunung, bumi, langit, mereka enggan gitu memikulnya amanah tersebut. Tapi manusia memikul gitu, manusia mau menerima amanah tersebut, dan amanah itu adalah kolbu atau ruh ilahi gitu. Maka dari itu, salah satu alat untuk mengenal Tuhan adalah hati atau fitrah dalam bahasa Al-Quran gitu.
dan juga menurut mata batin basyirah yang menjadi tempat melihatnya petunjuk berupa ilham. Artinya bahwa di dalam diri manusia itu ada sesuatu yang memiliki kecenderungan untuk mengenal Tuhan dan juga memiliki hasrat dan cinta pada alam metafisik. Jadi pada hakikatnya manusia itu bakal ada kecenderungan untuk tahu gitu eksistensi Tuhan, tahu gitu. Tanpa hati tidak ada artinya rasa cinta dan kasih sayang. Dunia manusia akan menjadi tempat hampa, kering kerontang. Manusia akan terpenjara dalam fakultas rasionalnya semata. Jadi kalau misalnya nggak ada kolbu, nggak ada hati gitu, manusia itu bakal irasional terus gitu. Manusia mungkin saja mampu menciptakan mesin penghitung dan mungkin juga dapat menciptakan otak buatan. Namun mereka tidak akan mampu menciptakan kolbu yang pusat, yaitu pusat penerimaan ilham dan emosi. Sebagian para ahli mengatakan kolbu adalah sumber keutamaan manusia yang menjadi keunggulan terhadap makhluk-makhluk lain di alam ini. Dengan kolbu manusia mampu mengenal Tuhan dan sifat-sifat feminim, jamaliyah dan kesempurnaannya jalaliyah, hingga dia mampu mendapat anugerah-anugerah ilahi dengan kolbu ya. Jadi kolbu hakikatnya memang ingin dekat dengan Tuhan, hakikat kolbu itu ingin bersama Tuhan, mencari Tuhan. Kolbulah yang memberikan energi yang berkehendak pada anggota-anggota tubuh yang lainnya untuk melaksanakan sebuah perbuatan. Kolbu juga yang akan bertanggung jawab ketika di hari kiamat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan. Jadi ketika di hari kiamat yang dijawab itu bukan mulut kita gitu, tapi kolbu gitu. Manusia yang mengenal kolbunya akan mengenal dirinya, dan yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya gitu. Nah, terkait kolbu gitu, ketika kita bersedekah ataupun memberikan kepada orang lain, pasti ada rasa baik, ini baik. Nah, itu tuh dari kolbu gitu teman-teman. Perbuatan baik-baik tersebut itu dari kolbu. Nah, apakah akibat jika hati dilalaikan? Jadi ini sebuah pertanyaan. Apakah akibat jika hati dilalaikan, dan apa akibat jika setan yang dituruti? Raihlah martabat di atas para malaikat. Raihlah martabat di atas para malaikat, karena akan jadi apa jika engkau tidak mengenal martabatmu? Nah, ilmu dan makrifat gitu. Menurut ahli mistik gitu, ilmu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan rasio akal yang menggunakan rangkaian argumen, renungan, analisa pikiran. Jadi ilmu itu sebuah kumpulan pengetahuan gitu, pengetahuan yang sudah tercampur menggunakan argumen, renungan, analisa gitu. Sementara makrifat itu adalah pekerjaan kolbu gitu. Makrifat mah kolbu gitu. Ilmu terbagi kepada 3 bagian gitu. Ada ilmu lahir, yaitu fisika, kimia, biologi, sosiologi, matematika, itu ilmu lahir gitu teman-teman. Ada ilmu warisan, pengetahuan yang ditransfer melalui buku, pengalaman, dan pendidikan gitu. Kalau ilmu lahir maka kita maksudnya akan mengetahui itu lahiriahnya gini. Kalau ilmu warisan itu ditransfer melalui buku, pengalaman, pendidikan, biasanya ideologi ya. Ilmu warisan deh. Ideologi, adat istiadat, budaya, dan ilmu laduni terakhir tuh. Nah kita akan mengkaji ilmu laduni. Ilmu hofi atau laduni itu bisa diraih dengan menggunakan rasio, dengan cara menyucikan hati, tazkiyatun nafs, hati yang bersih dari dosa dan maksiat gitu. Bisa gitu kita mencapai ilmu laduni itu dengan mencucikan hati. Marifat adalah pengetahuan yang berasal dari anugerah Tuhan gitu. Marifat tuh yang sudah pasti tidak akan terbelenggu oleh keraguan gitu. Marifat itu bisa diraih berkat perjuangan menempa diri, mortifikasi dalam suluk kumaha, mortifikasi itu ya menjauhkan dari lah gitu. Sehingga makrifat hati itulah yang dapat menyibak sebagian besar rahasia-rahasia eksistensi gitu. Jadi ketika kita sudah bermakrifat, sudah dekat gitu dengan Allah, dengan Tuhan, kita tuh akan tahu hakikat eksistensi sebuah keberadaan, sebuah kehidupan gitu ketika kita sudah bermakrifat. Alamah Toba-Tobai mengatakan, makrifat mendorong manusia yang cinta kepada Allah untuk memperhatikan semesta yang lebih luas, lebih abu. Kolbunya akan terus dipenuhi dengan hujah Allah ya. Hujah Allah, ia tidak lagi mengharapkan segala angan-angan. Hujah Allah akan bersemayam di dalam hatinya. Ia lebih menyibukkan dirinya untuk menyembah Allah
namun lebih jelas, lebih terang, lebih terdengar dari segala sesuatu. Itu jika teman-teman sudah bermakrifat gitu. Ketika Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab ya, Ali bin Abi Thalib misalnya, ketika Amirul Mukminin ditanya, apakah Anda melihat Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda melihat Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, apakah aku mungkin menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Lalu ditanya lagi gitu, gimana kamu melihatnya gitu? Lalu bagaimana Anda melihat Tuhan? Beliau menjawab, ia tidak bisa dicerap apa? Dia cerdas. Ya, Di Allah itu di atau itu. ia tidak bisa dicercap atau dilihat oleh mata, tapi oleh penglihatan hati, basyirah, dan dengan hakikat iman. Jadi ketika kita banyak gitu orang Yahudi, orang-orang dulu gitu ya, orang-orang kafir khususnya kalau dalam Islam itu menanyakan terkait gimana saya melihat, gimana perlihatkanlah Allah gitu. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata gitu, mata telanjang, karena yang dapat kita lihat terkait eksistensi Allah itu melalui hati gitu. Melalui hati kita, melalui kolbu kita gitu. Itu manusia sudah bermakrifat gitu. Jadi kolbu adalah media makrifat yang dipercaya oleh kaum sufi, ialah jalan yang menembus kepada hakikat-hakikat ketika panca indera dan akal tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalbulah yang menjadi wasilah untuk mencapai makrifat kepada Allah dan rahasia-rahasia ilahi di alam materi ini, dan bahkan untuk meraih segala hal yang disebut dengan ilmu batin. Jadi kalbulah pusat pencercap dan persepsi, bukan hanya wadah emosi-emosi dan cipta. Jadi kalbu pun gitu, alat untuk bermakrifat dengan Allah gitu. Kalbu teh. Nah, orang bakal gitu. Ketika tertanya, bersih, awalnya kurang yakin terhadap sesuatu. Tapi rasional udah Menolak. nyampe, kita bisa nyampe. Kita rasional, jadi kita bisa benar-benar nyampe secara rasional. Nah, ya tante, kolbu kan, karena kolbu itu tempatnya kita turun. Dan begitu pun tentang wahyu turun. Wahyu turun kan jadi mulai apa hilang dari wahyunya, hilang turun. Jadi seolah orang kan bisa melakukan kebenaran tanpa proses berpikir dan proses rasional yang untuk menjelaskan pada manusia, bukan sesuatu yang diyakini. Begitu, paham nggak masih gitu. Jadi makrifat seperti apa wahyu, saya juga wahyu gitu. Jadi ilham wes, pengetahuan nanti Allah langsung di posisi gitu. Tapi kan itu pengetahuan dari Tuhan itu tidak bisa orang jadikan argumentasi kalau orang di dalam materi. Bakal dikira Karena subjektif kita gitu. perlu rasionalisme kan gitu posisi deh untuk mengargumentasikan kan. Oh berarti ya makhluk makan makhluk manusia itu makhluk paling sempurna. Kan saya ya kan Allah menciptakan kebudayaannya, berarti ya termasuk dipisah Allah. Karena malaikatnya nanya buat apa menciptakan manusia yang masih berusaha kan. Padahal katanya manusia yang sebenarnya itu manusia memang berasal dari Tuhan. Emang berarti paling sempurna lah, bisa jadi lebih dari malaikatnya. Karena ruhnya itu bentuk ruhnya. Kalau malaikat memang lihat bentuk materinya gitu lah. Melihatnya bentuk materi. Makanya terus manusia itu sering masih. Ini ada ketika udah mengenal ruh deh, katanya jadi menjauhkan dari eksistensi dunia ya. Yang menjauhkan dari ya mungkin gara-gara ingat dia itu kan ruh deh asalnya di atas apa sadar kita enggak. Nah mungkin ya modelnya yang lebih luas. Kalau manusia mentaati perintah akal, maka dia setara dengan malaikat. Tapi ketika manusia sampai pada titik ruhna, dia sudah lebih dari malaikat. Sudah bisa menyikapi, dia lebih dari malaikat. Gitu. Paham ya? Jadi menaati akal, sudah sama dengan malaikat. Paham ya? Dan jawab. Lanjut terkait derajat ma'rifat. Jadi ma'rifat atau kedekatan dengan Allah itu memiliki derajat atau tingkatan-tingkatan ya. Jadi terkait derajat ma'rifat, jadi ma'rifatnya banyak derajatnya atau tingkatan-tingkatan. Yang pertama ada muhadoroh, yakni kehadiran hati dan yang hadir di dalamnya. Hatinya hanyalah yang benar, dan ketika hadir
ketika hati-hati hadir, maka tidak akan terjadi lupa dan lalai. Jadi makrifat di tingkatan pertama yaitu eh, hadirnya kebenaran dalam hatinya hanyalah kebenaran. Itu mulai makrifat gitu, kebenaran. Ini ngebahas kolbu ya, bukan rasionalitas. Ya ini rasa ataupun ini benar itu mahadolong gitu. Yang kedua ada mukasyafah. Selanjutnya setelah mengalami kehadiran hati, ia bisa menyingkapkan hijab kegelapan setelah melewati berbagai latihan spiritual atau riadoh gitu. Jadi setelah kehadiran hati itu dia bisa membuka hijab kegelapan atau hal-hal yang tertutup yang menutupi materi dengan latihan spiritual. Terus yang ketiga ada musyahadah. Makom ini dicapai setelah makom penyikapan atau mukasyafah tadi. Jadi bisanya mencapai tingkatan ini makom musyahadah adalah makom liko pertemuan dengan Allah sebagai efek dari proses keyakinan yang kuat dan rasa cinta yang menggebu-gebu kepada Allah. Ia hanya bisa melihat Allah dan tidak ada yang dilihatnya selain dirinya. Ketika seorang salik mencapai makom ini, salik apa? Salik teh suluk teh ya makom perjalanan dari makom A ke makom B teh suluk atau tanko gitu. Subjek Pertama itu adalah salik teh subjeknya. Nah, ketika seorang salik mencapai makom musyahadah, ia bisa mencercap atau melihat segala sesuatu yang ada di luar dirinya tanpa mediasi apapun, tanpa perantara. Dia bisa melihat gitu. Dalam kondisi seperti ini, dia telah memperoleh cahaya rohani dan merasakan ekstasi fana dalam al-haq. Dan begitu ia telah mampu melihat cahaya-cahaya goib dan acara ini bukti-bukti real. Maulawi mengatakan, bagaimanakah ketika jiwa menjadi suci dan terlepas dari belenggu hawa nafsu? Perhatikanlah Muhammad SAW yang dibersihkan dari api neraka dan asapnya. Kemana saja ia pergi selalu melihat wajah Allah. Setiap orang dapat meraba alam gaib tergantung ukuran makomnya, sehingga ya siapa yang lebih murni maka akan lebih murni melihat kegaiban. Misalnya contohnya mereka musyahadah maka kayak lihat gunung terus melihat Allah melihat Ya, maksudnya itu kali kita jadi melihat gitu. ini enggak mau siapa sama muka siapa sebutlah itu ya bumi teh namun musyahadah orang teh bertemu ketika Nabi Isra dan teh muka musyahadah bertemu langsung ya Allah jadi dia melihat Allah gitu posisi Rasulullah itu bermusyahadah maksudnya dia tuh melihat Allah lain saukur menghadapi masalah sholat gitu. Oke. Tingkatan selanjutnya ada muayyanah, adalah makom peleburan makhluk pada zat yang maha hak. Gitu. Ini dalam pandang derajat ma'rifat ini pandangan tasawuf ya. Adalah makom peleburan makhluk atau manusia kepada zat yang maha hak atau Tuhan atau Allah. Makom yang telah menyatu dalam lautan wahdat al-wujud. Yakni sesuatu yang terjadi hanya pada manusia-manusia yang wilayahnya, keadaan batinnya sudah mampu menampung Nur Muhammad. Dan setiap zaman hanya ada satu orang yang ada pada derajat ini, yakni derajat Khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi yang tidak hanya memiliki hidayah tasyriyah seperti makom musyahadah dan mukasyafah, tetapi juga memiliki hidayah tata cipta takwiniyah yang dalam wujud jasadnya seperti manusia pada umumnya, jasanya manusia ya seperti biasa, namun dia telah mampu manifestasikan nama-nama dari sifat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ruh dalam batinnya sudah menyatu dengan zat yang maha, namun jasadnya berkeliaran di muka bumi. Jadi sudah melebur gitu dengan zat Tuhan pula. Kenapa para nabi bisa melakukan itu? Oh, itu tuh muayyanah karena dia sudah bukan hanya menerima memiliki hidayah tasyriyah, tapi hidayah takwini. Jadi dia sudah bisa mengatur tata cipta. Oke. Jadi mutlak jadi perwakilan Tuhan yang muka bumi. Gitu. Sehingga mujizatnya tadi
Nah, laut jodoh lah. Iya, lautnya bulat gitu masih silang. Berarti yang Gitu. derajat ini teh Rasul berarti ya. Rasul, Nabi, gitu masih silang. Utara, kan dia ketika orang tidak memahami tasawuf, ya, sebenarnya bergunakan belajar agama, belajar cara pandang, fikih. Hal semacam ini daripada orang mengerti, benar. Rasul bisa mujizat gitu posisi Nabi Ibrahim dibakar bisa karena dia sudah ayat di makam ayat di mana mana teh meskipun dia wujud manusia dia memang manifestasi Allah di muka bumi bukan hanya sekedar dia mendapatkan pengetahuan tapi oke dia sudah bisa mengatur alam semesta gitu posisi Sudah dapat mengaktualisasi ya. dia mengaktualisasi jadi gunung, lawan, simet, api, dulu kemana gitu posisi Sama ada punya otoritasnya. Nah, kaitan dengan Nur Muhammad itu adalah cerah ayah hadis di Muhammad bahwa dulu Tuhan awalnya juga teori juga teori penciptaan kalau sudah ada teori di B ayat disebut Nur Muhammad itu diciptakan pertama itu Nur Muhammad. Nah, Nur ini kan berpindah-pindah. Nah itulah pas Nabi Adam dia berbikin Nur Muhammad, Nabi Sulaiman bikin Nur Muhammad sampai kan wujud Muhammad itu sendiri gitu posisi Nur Muhammad itu. Nah dan ini akan ditransfer lagi kepada nanti Imam Mahdi gitu Nur Muhammad ini. Sehingga makanya Imam Mahdi itu jadi khalifah Bil'ad gitu posisi. Selanjutnya terkait penyakit hati atau kalbu ya, penyakit kalbu. Hati bisa menderita yang kalau dibiarkan terus akan membuatnya keras dan membahayakan dirinya ketika tidak bisa bermakrifat. Tidak Al-Baqarah juga buta, tuli, bisu gitu ya. Itu hati yang keras gitu dan membahayakan dirinya ketika tidak bermakrifat. Menurut Al-Quran, hijab itu adalah akinah, ketertutupan. Kami menjadikan hati mereka adalah akinah sehingga mereka tidak bisa memahami dan di telinga-telinga mereka ada sumbatan Al-Isra ayat 46. Kosakata sumbatan yang dalam bahasa ayatnya adalah wakro. Artinya sesuatu yang memberatkan kuah idrak atau fakultas pemahaman berarti di kuah mana? Jadi dia maksudnya jadi membereskan kita yang menutupi hati. Nah, menutupi hati itu pada itu berpengaruh fakultas lain, fakultas rasional, imajinasi, fakultas tahayyul sehingga orang-orang yang tertutupi bagaimanapun cerdas karena dia tidak akan mendapatkan keyakinan terhadap Tuhan. Atau dia tidak akan bisa beriman pada Tuhan, tidak bisa mengenal pada Tuhan karena itu depan. Gitu posisinya. Gitu. Paham nggak? Sehingga mengakibatkan terhalang untuk mengerjakan aktivitas yang diperlukan. Dalam Al-Quran, hati bisa menjadi hati yang keras, hati yang sesat, hati yang tertutup, hati yang buta, hati yang mati, dan sejenisnya. Untuk menggambarkan hati yang tidak berdaya dan tidak bisa diandalkan sebagai alat makrifat. Salah satu sebab mengapa hati manusia mudah tertular penyakit kotoran adalah mengikuti hawa nafsu. Secara generalnya gitu ya. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah pun menyesatkan serta menutupi pendengaran hati dan menjadikannya tutupan pada penglihatan. Maka siapakah yang dapat menuntun dengan petunjuk selain Allah? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 gitu. Nah, salah satu tanda hati telah terjangkit penyakit yaitu ketika ilusi waham mendominasi akal, ilusi gitu, angan-angan. Dalam Al-Quran sebab penyembahan hawa nafsu adalah jadi penyembahan hawa nafsu pertama takabur ya, takabur teh mengagungkan diri menafikan Allah gitu ya, takabur egois dalam surat Al-A'raf ayat 146. Maka dari itu hakikatnya dari menyembah hawa nafsu adalah menyembah diri sendiri layaknya iblis dan Firaun. Jadi ada kemarin di pembahasan ideologi yaitu disebut humanisme ketika manusia mengagungkan dirinya. Oh, berarti juga karena bisa satu faktor untuk dirinya. Ya jika mengakhiri sebenarnya jika mengakhiri orang lain merasa paling benar juga
Padahal di Islam dia kudu sudon gitunya atau sedangkan yang menghakimi gitu. Ada yang mengkafirkan tapi tidak meneliti dulu juga apakah ini benar atau salah gitu. Ternyata menutupi hati tadi. Takabur itu disebutnya. Yang pada akhirnya tidak ada pengharapan pertemuan dengan Allah dalam surat Yunus ayat 11 sampai 12. Kesombongan inilah yang melahirkan perbuatan zolim dan fisik gitu. Zolim itu hal yang tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya atau antonim dari adil gitu ya. Zolim itu dan fasik dalam Al-Baqarah ayat 59. Artinya selain kesombongan dan penyembahan terhadap hawa nafsu adalah perbuatan dosa yakni zolim dan fasik. Al-Quran juga menyebutkan dosa lain yang mungkin seringkali dianggap sepele gitu. Dosa-dosa yang dianggap sepele yakni berdusta. Itu dosa gitu, berdusta jelas. Dalam surat Ghafir ayat 28 yang tidak menggunakan akal, surat Yunus ayat 99 sampai 100, itu akal juga ketika tidak digunakan akan berdosa karena akan mendampak pada hal-hal lain ketika manusia tidak menggunakan akal. Yang itulah yang menutupi hati. Menutupi hati, ID berarti kita pakai ID hawa nafsu ketika tidak memakai akal, atau hal lain yang faktornya berawal dari luar seperti kecenderungan kepada orang-orang zolim yang merupakan pelaku dosa. Hud ayat 113, bergaul atau bersahabat dengan orang-orang yang condong mencintai dunia. Orang yang lengah dalam beragama, orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau atau munafik. Al-An'am ayat 70, terjebak dalam tradisi adat kebiasaan dan formalitas sosial karena lebih mengikuti kebanyakan orang. Al-An'am ayat 112, serta terjebak pada angan-angan kosong dalam memandang dunia. Mereka yang secara tidak sadar telah menjadikan setan sebagai pelindungnya. An-Nisa ayat 119. Kesimpulannya adalah segala penyakit hati, ya, kesombongan, bangga diri atau takabur, iri, dengki, bukanlah sifat asli manusia, bukan. Ia merupakan aksiden atau kejadian dari tidak adanya pengharapan kepada Allah atau tidak menggunakan akal, seringnya berdusta, mengikuti hawa nafsu dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi penyakit-penyakit hati teh yang munculnya dari ini tidak mengharap kepada Allah, tidak menggunakan akal, sering berdusta. Kajian-kajian sebelumnya sudah dibahas gitu. Ridho Ramdhani Jayalani mendeskripsikan faktor-faktor yang bisa mengotori hati dalam Al-Quran. Di antaranya kemunafikan gitu. Memiliki hasrat yang besar pada kebatilan, dengki, kotor hati, kasar, keras, hati yang tertutup, terhijab, ragu kepada Allah, berprasangka buruk baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak bisa meraba hati orang lain, sibuk dengan hal yang sia-sia, lari dari kebenaran, dada yang sempit, dosa, takut, hasrat yang bodoh, kufur, melawan kebenaran, kebodohan, dan mengikuti hawa nafsu. Jadi banyak banget faktor-faktor gitu dari hasil hati yang kotor gitu. Dan menyebutkan tanda-tanda hati yang berpenyakit dalam Al-Quran. Nah, jadi tanda-tanda yang berpenyakit itu terdapat jarak yang jauh antara amal dan perkataan gitu, perbuatan dan perkataan itu jauh gitu, nggak berhubungan. Kembali kepada kekufuran setelah iman, mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu jelas baginya, mungkar gitu, menolak kebenaran, mencemooh pada para pembela kebenaran, mengikuti hawa nafsu, lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, menutupi kebenaran, lalai dari Tuhan, itu orang-orang lalai, bakhil, hidup dengan penuh prasangka buruk kepada Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, suka melihat wanita lain, dan suka mendengarkan suara mereka. Terus, sementara pengaruh dosa terhadap hati, pengaruhnya ya, adalah hati yang rusak, hati yang menjadi hitam, cinta dunia, ta'assub, kefanatikan gitu. Menurut keinginan hawa nafsu, berprasangka buruk, mencari aib orang lain akan merusak keikhlasan. Hati yang ragu tidak terkabulnya doa, hati yang takabur tidak akan masuk surga, angan-angan panjang akan menjauhkan dari Tuhan. Hati yang lalai, doa yang belakang tidak akan dikabulkan, doa yang buruk itu yang tidak akan dikabulkan. Hati-hati lalai tidak akan dilihat oleh Allah, kemarahan akan merusak hati, hati yang tidak sejalan dengan lisan akan buatnya kafir, dan setiap hati yang ragu akan syirik. Jadi ini pengaruh realitanya gitu. Kalau hati itu rusak, gitu. Nah, udah yang dibawa dosa terhadap hati, kehilangan cinta dari Allah. Terus ada munculnya rasa kebingungan, sifat baik menjadi luntur, iman menjadi lemah, keyakinan menjadi terkikis, mudah dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan,
setan yang menjadi pengendali diri, terkoyak hijab kesucian dirinya, hati yang keras, hati yang tertutup, dan hati yang mati. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Oke. Nah, ini ada masalah, ada solusi. Obat penyakit hati dan tanda-tanda hati yang selamat gitu. Jadi menurut Abu Ja'far, hati ada 4 jenis gitu. Pertama, hati yang mengandung kemunafikan. Pertama, hati yang mengandung iman. Yang ketiga, hati yang makus atau terbalik. Gimana hati yang makus ya? Terbalik juga sama. Oh ya, hati yang makus. Dan hati yang matbu, hati si musyrik, si munafik, dan si kafir. Dan hati yang cemerlang gitu. Hati yang cemerlang pertama adalah hati orang mukmin yang akan bersyukur jika diberi qanaah gitu, dan sabar ketika mendapat musibah, seperti hati yang cerdas, hati yang bijak, hati yang selamat, hati si alim, hati si mukmin, hati yang orang bertakwa, hati seorang hamba, hati yang terbuka, hati yang bertobat, hati yang tentram, dan hati yang aman. Yang kedua, hati yang matbu, seperti hati si kafir, hati yang keras, dan hati yang tertutup. Yang ketiga, hati yang makus, seperti ada hati yang ragu, bingung, dan hati yang bersedih gitu. Sementara hati yang mengandung kemunafikan seperti hati anak Adam pada umumnya. Jadi ini tanda-tanda gitu, atau bisa mengklasifikasi ini teh hati teh kemana gitu, jenis-jenis hati ini teh. Jadi baca Abu Ja'far, Kebanyakan orang menggunakan itu yang menunjukkan seperti anak Adam pada umumnya. Abu Ja'far, Imam Ja'far, saya. Adapun hal-hal yang menjadi obat penyakit hati, nah ini obat-obatnya yang ada dalam Al-Quran menurut Ridho Ramadan Jailani. Pertama adalah iman kepada Allah, tawakal, menegakkan sholat, khusyuk dalam sholat, infak di jalan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah maupun manusia gitu ya. Merendahkan diri itu bukan merendahkan, ya pokoknya rendah gitu. Kita tuh cuma makhluk yang tiada daya dan tiada upaya gitu. Merendahkan diri di hadapan Allah, banyak bersedekah, sabar atas musibah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjaga jarak dari perempuan yang diharapkan terhadapnya tafakur, tadabur, mengambil pelajaran dari Al-Quran, jihad di jalan Allah, ikhlas, cinta karena Allah, dan benci karena Allah, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, sementara tanda-tanda hati yang selamat menurutnya adalah tanda-tanda yang hati yang selamat nih. Pertama, dekat dengan Allah, hati yang lapang dan terbuka, memiliki hati yang lapang dalam mengajak kepada kebenaran, istiqomah dalam menjalankan kebenaran, tentram ketika mendengar bacaan Al-Quran, menyayangi orang lain, tunduk kepada kebenaran, tenang, teguh pendirian, khusyuk, bergetar ketika mendengar nama Allah, takwa, memiliki kedekatan hati dengan saudara mukmin yang lain, suka bertobat kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan mengikuti petunjuk kebenaran. Itu tanda-tanda yang selamat menurut Ridho Ramadan Jailani. Nah, apa sih pengaruh positifnya gitu? Pengaruh positif dari hati ini gitu. Pertama, memiliki iman, takut akan kehilangan iman, kesedihan yang patut dihargai, siapa yang sangat yakin enggan perhitungan hisab hari kiamat, tidak bergantung kepada selain Allah, terkabulnya doa, mampu menggunakan penglihatan batin, tawaduk, dan melihat memiliki pandangan luas, memiliki sikap yang baik, menjaga citra baik, sibuk dengan menambah pengetahuan, hati menjadi tercerahkan ketika membaca Al-Quran, terhormat dan tangguh, hati setan juga menjadi rusak. Jadi hikmah di dalam hati, memahami kadar dirinya dan menempati kadar hati yang selamat, jujur, menyadari kapasitas hati, mendidik hati yang membalas budi, cinta dan benci karena Allah, kapasitas hati yang luas. Jadi banyak banget pengaruh positif ketika hati kita sudah terobati bahkan selamat gitu ya. Itu pengaruh-pengaruh positifnya gitu. Jadi pada hakikatnya manusia itu di hatinya, di ruhnya, di batinnya, di kolbunya gitu. Gimana kolbunya gitu. Terus materi ini Bukan? Ya. Oh. Oke, berarti ini benar. Kelebihan itu ya. Oke. Mungkin dari sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan, didiskusikan sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Cukup aman. Gimana Zahra, Elsa? apa ini namanya? Siapa? Jadi dari materi ini mau harapkan kawan-kawan
pengetahuan kepada kita untuk mampu kepada mengerti seberapa pentinglah gitu ya coba melakukan ibadah. Kadangkala dosa itu menodai hati, kan gitu, menyakiti hati. Kenapa ada orang yang ketika mendengar ayat Al-Quran tergetah hatinya, ayat menyebutkan tergetah hatinya, bahkan ada sampai yang menangis. Sementara yang lain tidak. Itu persoalannya, ternyata persoalan hati kita itu banyak ditutup. Gitu posisi oleh dosa-dosa itu. Makanya kan dia sebetulnya makan dia ketika orang tidak memahami cara pandang dia awal gitu, terkait kualitas wujud gitu supaya hari kiamat gitu secara rasional orang kita ngerasa bakal sih biasa gitu posisi. Tapi kalau kita memahami itu, oh ini kan bagian dari bagaimana kita menuju kesempurnaan diri. Nah, kesempurnaan diri kita salah satu tahu ternyata keuangan sudah dipetakan gitu posisi. Bagaimana sebenarnya orang harus menyucikan diri supaya tadinya bisa merasa. Jadi orang sendiri bisa mengukur diri orang maksudnya. Seberapa jauh sih orang teh sebenarnya dengan Tuhan teh kita itu loh anu diharapkan ya sehingga materi selanjutnya itu lebih memperdetail gitu sebenarnya dosa teh apa gitu pada akhirnya gitu dosa teh apa jadi sehingga memperdetail apa sih kudu dihindari gitu posisinya gitu apa yang udah dasar sebetulnya kan dunia kudu nah tentunya kenapa kok bisa melihat Mahatma Gandhi bisa punya oleh Islam itu di penjara, disiksa, itu waktu dia ternyata dia merasa bahagia. Seperti Nabi Yusuf di penjara, tapi dia merasa bahagia. Kayak orang lain mendapatkan segalanya di Freddie Mercury, bisa dia mendapatkan segalanya, tapi dia memiliki kampas sehingga dia mampu. Artinya kan sebenarnya orang pada yang menggali ini, apa sih definisi kebahagiaan itu sebenarnya? Apakah kebahagiaan terikat oleh materi? Buktinya dari Mercury buktinya Mahatma Gandhi posisinya tidak memiliki apa-apa disiksa tapi dia merasa bahagia kan gitu posisinya. Nah artinya kan kita harus mendefinisikan ulang arti kebahagiaan. Jadi mungkin cukup ya dari materi pertama yaitu mengenal diri. Mungkin selanjutnya akan diserahkan kepada materi langsung ya Pak Moderator Ya, ke materi mengenal dosa dari Elsa Yuni Alyani sebagai Kastaf Diklat Korda Brigade PI Garut. Waktu dan tempat saya persilahkan.